There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would, when nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga kabarnya baik ya, sehat selalu, amin, amin ya robbal alamin. Kegiatan aku di malam hari, jadi ini tuh sekitar jam 8 malam, karena ini video terusan dari yang kemarin pas aku belanja bulanan. Jadi aku pisah ya teman-teman, belanja bulanan dan untuk menyusun dan menatanya tuh di video kali ini, karena kalau digabungin nanti Masya Allah durasinya bisa setengah jam lebih ya. Dan tadi tuh aku awalin dengan jemurin baju, hangerin ya, cuman nggak ke-record, dan ini aku videoin aja udah aku hangerin semuanya dan udah selesai gitu ya. Jadi sekarang aku mau menata dan merapihkan hasil belanja bulanan aku. Cuman ini karena aku ada lemari drawer yang baru, jadi nanti ada beberapa stok yang aku taruh di lemari drawer, karena yang di storage ini tuh nggak muat teman-teman, karena aku kan cuman punya 2 ya, dan aku juga nggak ada kabinet di dapur yang di kolong dapur, jadi aku taruhnya aku bagi-bagi gitu, jadi terpencar ya teman-teman. Dan ini sebelum nanti aku mau menata di storage, ini storage-nya aku pindah dulu ya, karena kan meja dapurnya ini nanti mau aku taruh semua yang udah aku beli di swalayan tadi, jadi nanti aku naruhnya mau di sini di meja dapur, makanya ini aku geser dulu aja untuk storage-nya, karena kalau nggak digeser nanti aku bingung teman-teman mau ditaruh di mana ya, maksudnya nanti malah bingung mau naruhnya tuh harus nggeser semua yang udah aku tata di meja. Makanya untuk storage-nya aku pindah dulu aja, aku taruh di deket kompor, dan disitu muat ya walaupun sempit-sempit gitu. Dan ini aku sekalian aja mau bersih-bersih area meja dapur. Di sini lumayan debuan banget. Biasanya aku bersih-bersih full itu sebulan sekali teman-teman, cuman jarang aku record karena memang lama banget biasanya kalau pas bersih-bersih kayak gitu. Dan nanti aku juga mager banget teman-teman mau mindah tripodnya kalau aku videoin, jadi nanti kapan-kapan aja next insya Allah aku buat video full bersih-bersih area dapur aku ya. Biasanya kalau aku bersih-bersih yang di dapur itu dari area dinding, terutama yang di bagian kompor itu kan agak minyak-minyakan ya teman-teman, sampai di plafon itu biasanya aku bersihin, aku manjat si meja kompor, aku naik di situ baru aku bersihin. Nah sekarang aku mau menata dan menyusunnya di sini ya, apa yang tadi aku beli di swalayan. Jadi aku beli dan belanja itu sesuai kebutuhan aja, sambil sharing-sharing aja ya teman-teman, tips belanja bulanan yang hemat. Jadi di sini ada beberapa tips ya. Yang pertama itu buat catatan daftar belanja. Tips yang pertama yang penting untuk kita lakukan adalah mencatat daftar belanja di bagian sebelumnya. Video sebelumnya aku udah belanja bulanan, dan itu pun aku udah mencatat ya semua apa yang mau aku belanjain gitu, karena itu bisa menjadi referensi ya, dan bisa disesuaikan dengan kebutuhan yang penting-penting aja. Sebaiknya daftar tersebut kamu catat supaya tidak lupa ketika akan memulai berbelanja. Dengan memanfaatkan catatan, kamu bisa terhindar dari lupa membeli barang penting. Selain itu juga bisa mengetahui apa saja yang memang dibutuhkan, sehingga terhindar dari membeli barang yang sebenarnya tidak diperlukan.
Tips yang kedua adalah susun skala prioritas. Jangan lupa ya teman-teman untuk menyusun skala prioritas. Perlu dipahami bahwa tidak semua hal dalam daftar belanja perlu dibeli sekaligus dalam sekali belanja. Mungkin saja ada barang-barang yang bisa dibeli pada minggu kedua atau ketiga sehingga belanja bulanan tidak dilakukan dalam satu waktu. Cuman kalau aku pribadi, aku sukanya belanja bulanan tuh satu waktu ya teman-teman. Jadi sebulan sekali doang biar ya lebih hemat aja. Bisa saja ada barang-barang yang tidak perlu dibeli setiap sebulan sekali, sehingga bisa saja dibeli dalam beberapa bulan sekali. Jadi sebaiknya kita itu harus mengatur skala prioritas dalam daftar belanja. Tips yang ketiga adalah lakukan perbandingan harga, yaitu membandingkan harga yang ditawarkan di berbagai tempat belanja. Bisa jadi akan lebih hemat jika kita tidak belanja di satu tempat sekaligus, melainkan di beberapa tempat tergantung dari harga yang ditawarkan. Ada beberapa barang yang mungkin lebih murah di tempat tertentu, jadi tidak ada salahnya ya kita membandingkan harga di berbagai supermarket, pasar, toko kelontong, atau bisa di toko online. Tips yang keempat adalah atur waktu belanja, karena itu merupakan pertimbangan yang sebaiknya kita perhatikan. Ada berbagai waktu yang biasanya menawarkan harga spesial atau diskon. Misalnya nih di akhir bulan, awal bulan, atau hari besar. Kita juga bisa memanfaatkan waktu tersebut jika ingin lebih hemat dalam belanja. Selanjutnya, kita juga bisa memilih waktu yang nyaman untuk belanja. Kita bisa mengunjungi supermarket di jam tidak ramai untuk menghindari keramaian, misalnya nih jam 10 atau jam 11 pagi sebelum masuk jam istirahat makan siang. Hal ini bisa membuatmu terhindar dari antri panjang di kasir. Namun hal ini mungkin akan sulit ya untuk kita yang sibuk bekerja pada jam tersebut, sehingga perlu lebih teliti lagi dalam mempertimbangkan waktu belanja yang nyaman. Tips selanjutnya adalah yang kelima, memanfaatkan diskon, kupon, cashback, dan sejenisnya. Jangan lupa untuk memanfaatkan berbagai jenis kupon, diskon, cashback, dan sejenisnya. Kita bisa mencari informasi tentang hal ini dari berbagai sumber, misalnya aplikasi belanja atau media sosial. Bisa mengunjungi beberapa tempat belanja jika ingin lebih optimal dalam memanfaatkan diskon di berbagai tempat. Belanja di toko online yang menawarkan harga menarik pun patut untuk dipertimbangkan. Namun jangan lupa memperhitungkan ongkos kirimnya ya teman-teman. Dan tips yang keenam adalah memanfaatkan kartu di supermarket. Berbagai supermarket atau tempat belanja lainnya bisa menawarkan kartu anggota dengan macam-macam keuntungan. Kita bisa memanfaatkan kartu ini ketika belanja bulanan supaya mendapatkan keuntungan. Misalnya nih diskon spesial. Tips yang ketujuh adalah hindari membeli secara impulsif. Membeli secara impulsif atau impulsive buying adalah sebuah keinginan untuk melakukan pembelian secara tiba-tiba. Biasanya hal ini dilakukan tanpa pemikiran yang panjang dan matang. Jadi barang yang dibeli pun belum tentu benar-benar dibutuhkan. Misalnya nih ya teman-teman, membeli sesuatu karena tampilannya lucu dan menarik, padahal kita tidak membutuhkan barang tersebut. Untuk meminimalisir hal ini, catatan daftar belanja bisa sangat membantu karena bisa mengingatkan kita tentang apa saja yang memang diperlukan. Tips yang ke-8 adalah memakai uang tunai. Saat ini ada berbagai jenis cara pembayaran yang dilakukan ketika belanja. Namun memakai uang tunai dapat memberikan kelebihan tersendiri, yakni akan lebih membantu ketika ingin berhemat. Dengan uang tunai, kita semakin melihat seberapa banyak dana yang dikeluarkan untuk berbelanja. Yang ke-9 adalah jangan mudah tergiur memakai dompet digital.
Masih terkait dengan pemakaian uang tunai, tips selanjutnya yaitu jangan mudah tergoda untuk melakukan pembelian dengan dompet digital, kartu kredit, dan kartu debit. Bisa jadi meski sudah niat memakai uang tunai, kita tetap ingin membeli barang lainnya di luar daftar belanja loh ya teman-teman dengan memakai metode lainnya. Sebaiknya jangan mudah tergoda untuk melakukan pembelian secara impulsif ini. Itulah berbagai tips yang bisa kita lakukan ya teman-teman jika ingin menghemat belanja kebutuhan setiap bulannya. Berbagai hal memang sebaiknya diperhatikan supaya keuangan keluarga bisa teratur dengan baik. Jadi bagaimana? Apakah sudah semakin terbayang dengan cara mengatur belanja bulanan selanjutnya teman-teman? Selain penting untuk mengatur belanja bulanan, kita juga bisa melakukan pendanaan ya teman-teman, yaitu pendanaan yang bisa membuat kita itu turut membantu UMKM dan mewujudkan kesejahteraan yang lebih merata. Nah itu tadi ya teman-teman, ada 9 tips gimana caranya kita biar bisa hemat dalam belanja bulanan alias tidak boncos. Aku pun sekarang lagi belajar ya teman-teman gimana caranya biar hemat. Jadi aku tuh belanja bulanan itu sesuai dengan budget dan list yang udah aku tulis aja. Jadi sebelum aku belanja bulanan itu memang sudah aku tulisin semuanya di catatan ya, di note. Atau teman-teman bisa juga catat di buku gitu ya sebelum belanja bulanan apa aja kebutuhan dapur yang habis, nah itu yang akan dibeli. Jadi sesuai kebutuhan aja. Nanti kita juga bisa mempersiapkan uang tunai yang harus nanti tuh berapa, habis berapa gitu. Kita bisa ngira-ngira kayak gitu. Nah, balik lagi ke videonya ya teman-teman. Ini tadi tuh aku masih menata belanjaan yang tadi aku bongkar. Aku tadi tuh beli Sanko yang kemasan 2 liter. Ceritanya nih aku pengen pakai botol ya biar nggak bolak-balik pakai wadah yang lain buat ngisi. Dan ternyata ini aku taruh di storage tuh nggak muat ya kalau diberdiriin. Jadi nanti aku tidurin aja. Toh juga nggak bakalan tumpah ya karena itu kan belum aku buka segelnya. Nanti kalau aku udah buka segelnya bakalan itu nanti aku taruhnya tuh aku berdiriin gitu teman-teman. Jadi nanti aku taruhnya di kolong dapur. Dan di sini aku memakai 2 storage. Jadi storage yang ukuran besar yang kayak gini tuh ada 2. Yang satu itu khusus makanan dan yang satunya lagi non makanan. Memang aku bedain ya karena kalau nggak dibedain nanti bakalan jadi baunya tuh ikut harum ya. Misalkan nih aku naruh si parfum atau naruh deterjen itu barengan sama gula, nanti jadi rasanya tuh nggak enak ya teman-teman. Jadi aku bedain. Dan untuk storage-storage yang kecil kayak gini, ini khusus untuk perbumbuan. Ada sasa, ada bumbu saset-saset yang racik kayak gini, ada racik sayur sop, nasi goreng, terus ada sayur asem, ada juga lada, bumbu lada, kunyit, ketumbar. Ini bumbu yang sasetan dan yang bubuk itu aku taruhnya di sini. Karena memang yang di storage yang besar itu tadi nggak muat karena memang udah penuh gitu teman-teman, dan di sini tempatnya juga terbatas. Jadi aku ada yang aku taruh di drawer ini teman-teman. Jadi ini tuh drawernya aku beli yang 6 pintu, 6 laci gitu maksudnya. Dan untuk laci bagian atas aku taruh tisu aja, stok tisu. Ini di rumah aku masih ada 3 ya. Aku pakainya tisu Joli karena menurut aku harganya murah, cuman 7.500 ya teman-teman. Nah kayak gini ya penampilannya. Jadi bagian atas drawernya aku taruh untuk per tisu-tisuan. Dan drawer yang kedua itu aku taruh lap-lap teman-teman. Jadi agak berantakan ya. Nih aku buka agak berantakan banget, mohon maaf. Dan yang ketiga ini masih kosong. Ini mau aku taruh susu batitanya Via. Dia pakai yang batita 3 plus rasa vanilla. Via tuh nggak doyan kalau dia tuh rasa madu. Udah pernah aku beliin rasa madu tapi dia bener-bener nggak diminum ya karena dulu tuh kehabisan yang rasa vanilanya. Jadi sekarang tuh aku kayak nggak berani gitu kalau mau beli yang rasa madu, takutnya malah nggak diminum. Jadi aku misalkan di swalayan itu habis ya udah aku nggak jadi beli atau aku pindah ke tempat lainnya gitu. Dan ini ada juga jajanannya aku taruh di yang drawer yang keempat teman-teman. Jadi di sini tuh khusus buat makanan ya sama lap-lap kayak gitu yang tadi bagian atas. Ya random lah teman-teman karena aku belum ada kabinet di dapur ya di kolong dapur. Jadi aku taruhnya di sini.
Dan untuk stok susu kotaknya aku taruhnya di sini karena memang itu nggak muat, bukannya nggak muat, cuman kalau kepenuhan tuh berat teman-teman, jadi nanti bisa ambruk ya. Karena itu kan lemarinya tuh enteng banget dan menurut aku harus dibagi-bagi gitu ya, harus seimbang naruhnya, jangan sampai ada yang berat. Dan ini tadi suami aku beli gudai, kelupaan nggak aku taruh, jadi ini mau aku taruh di laci yang nomor 3 aja, yang barengan tadi sama stok susu batitanya Via. Biasanya aku naruhnya di kulkas ya, cuman aku di lemari ini aja, sama susu coklat sama mesis yang belum dibuka aku taruhnya di situ. Tapi kalau susunya udah kebuka nanti aku pindah di kulkas biar nggak semut ya, biar nggak ada datang semut. Biasanya kalau manis-manis tuh semutnya pada datang, jadi aku taruhnya di kulkas nanti kalau udah kebuka. Tapi biasanya aman-aman aja sih karena ini kan pakai kayak semacam cup gitu ya teman-teman, jadi menurut aku aman sih ya. Udah lanjut, ini yang ada di meja dapur belum aku beresin semuanya, masih ada minyak, masih ada juga roti sama telur. Nah tadi beli juga palanya itu mau aku taruh di bumbu dapur ya, aku taruh di situ. Biasanya memang aku sebulan cuman butuhnya 3 doang sih teman-teman. Ini tuh palanya cuma aku pakai buat ngesop doang karena aku juga jarang sih masak semur-semur kayak gitu. Kalau semur kan juga harus pakai pala ya, cuman aku juga jarang. Jadi hemat lah ya teman-teman karena juga jarang dipakai. Dan untuk minyaknya tadi aku taruh di storek. Tadinya mau aku taruh di storek, terus aku penasaran aja di lemari tuh muat nggak gitu kalau diberdiriin, dan ternyata hasilnya zonk alias nggak muat teman-teman. Jadi ya nggak jadi aku taruh di lemari deh, nanti aku taruhnya di storek lagi aja. Jangan salfok Via tuh datang hampirin dia cari makanan alias cari jajanannya tadi kok nggak ada, karena emang udah aku simpan biar buat besok-besoknya kayak gitu. Tuh dia sampai buka kulkas nyari-nyari kan nggak ada, karena memang aku nggak naruhnya di situ. Aku juga belum sempat ke grosiran, tadinya sih mau sekalian ya ke grosiran beli semua stok jajanan ya, nggak semua sih, paling berapa bungkus berapa pack gitu, cuma udah kemalaman dan aku sendiri juga udah capek banget ya, karena bakalan nanti tuh habis belanja bulanan aku bakalan naruh semuanya nih di tempatnya masing-masing ya. Karena kalau habis belanja bulanan tuh aku risih banget teman-teman kalau hasil belanjaannya tuh masih di kantong, dan aku nyusunya esok harinya tuh bener-bener tidur tuh kayak nggak tenang, mending diberesin walaupun capek, sekalian capeknya gitu daripada esok harinya. Nah ini aku tinggal nyusun si roti aja, rotinya mau aku taruh di kulkas aja karena aku nggak punya storage buat roti, nggak punya wadah roti, jadi aku taruhnya di kulkas aja teman-teman. Yang penting keadaannya itu agak tertutup ya biar nggak kering, karena kalau itu roti tawarnya tuh kebuka di kulkas itu nanti jadi kayak mengeras gitu teman-teman. Dan ini di bagian cilerum tuh agak berair, ada airnya gitu, jadi tadi aku buang dulu di sink, terus aku mau naruh si otak-otaknya tadi, cuman nggak kerekot. Ini tuh kayak apa ya teman-teman, aku tuh kayak kelupaan ya, udah aku pencet apa belum gitu. Sama ini ya, aku lagi nyuci telur, tadinya tuh perasaan udah aku pencet videonya ya, ternyata belum ke save teman-teman. Jadi ya udahlah, nggak apa-apa karena videonya juga udah lumayan panjang dan HP aku juga memorinya udah penuh banget, sampai biasanya tuh kalau kepenuhan tuh ngeblank HP-nya. Jadi ya ini malah nggak kerekot. Jadi tadi aku beli telurnya itu nggak sekilo sih, aku cuma ngambil 14 biji doang karena di rumah masih ada 2 biji. Kulkas aku tuh muatnya cuma 16 biji ya teman-teman, jadi aku belinya ya sesuai jumlahnya aja, karena kalau aku beli lebih nanti aku nggak ada tempat ya buat naruh telur, karena aku juga belum beli tempat khusus telur gitu, karena biasanya memang kalau aku beli telur tuh ya secukupnya aja. Aku beli cuma 16 gitu, 16 tuh biasanya sekilo pas ya. Tadi aku beli telur totalnya ada 14 biji, itu harganya cuma 21.000, tapi kalau beli sekilo itu harganya 29 ribuan kayaknya kalau nggak salah loh ya. Kalau di tempat teman-teman berapa nih harga telur? Bisa sharing ya di kolom komen. Nah ini udah selesai, menata telurnya udah penuh kan ya, alhamdulillah. Tapi sayuran aku tuh udah pada habis teman-teman, itu tinggal stok sayur sop-sopan aja. Nah ini ada kotoran di bagian atas, aku lap-lap sekalian aja, kayak risih banget ya kalau ngelihat ada yang kotor, jadi langsung dilap-lap aja.
Dan untuk belanjaan aku ini tadi tuh habisnya sekitar berapa ya ini 479.000 teman-teman, karena aku udah budgeting 500.000 ya. Alhamdulillah masih punya kembalian 20.700. Dan habis ini aku juga masih mau menata yang ada di tirisan. Jadi tadi tuh sebelum aku menyusun hasil belanja bulanan, aku udah nyuci piring, nyuci semua yang ada di sink. Cuman nggak aku videoin teman-teman, karena lumayan ya kalau mencuci ini di videoin kalau pas cuciannya lagi banyak banget itu bisa setengah jaman ya. Jadi jarang aku ngevideoin kalau pas cucian aku tuh banyak, biasanya aku ngevideoin kalau pas cucian aku tuh dikit aja biar nggak kelamaan ya ngerekodnya. Nah, yang di tirisan itu sekarang aku rajin banget mencuci ya, karena tirisan aku warnanya putih. Jadi kalau misalkan habis dipakai buat ngirisin itu langsung aku cuci teman-teman, karena biasanya tuh kena minyak-minyak gitu ya, kayak di sutil-sutilnya itu kan biasanya dipakai buat goreng-goreng. Nah, udah dicuci pun dia tuh kayak berminyak gitu, dan minyaknya tuh kadang netes di tirisan. Apalagi tirisan aku tuh warna putih, jadi harus bener-bener rajin-rajin banget. Pokoknya aku rajin mencuci aja sih tirisannya itu, ndak kayak tirisan aku yang warna kuning. Udah ngeplak-ngeplak gitu dan susah ilangnya. Jadi udah nggak aku pakai. Sekarang aku pakai yang ini. Dan ini untuk gelas-gelasnya aku taruhnya di kolong dapur ya, karena memang nggak muat ya. Lemari aku tuh ya kayak ginilah teman-teman, mini mungil ya. Sesuai dengan dapurnya ya. Kalau dapurnya sempit ya menyesuaikan aja lemarinya biar nggak terlalu semakin sempit. Nah, alhamdulillah ini udah selesai, tinggal aku nyuci si tirisan ini, nyuci sebentar aja karena tadi sebelum aku mencuci piring dan lain-lain itu udah aku cuci dulu ya tirisannya. Terus aku pakai buat nirisin, terus piringnya udah kering, udah aku pindahin. Ini tirisannya aku cuci lagi ya kayak gitu teman-teman, biar nanti tuh semakin bersih ya. Jadi sebisa mungkin sebentar-sebentar itu dicuci. Apalagi kalau pakai tirisan yang bahannya itu kayak besi gitu ya teman-teman, biasanya ngerak kalau kena air, apalagi kena si lantai ya, itu bisa nguning-nguning kayak gitu teman-teman. Jadi aku mending pakai yang plastik kayak gini, insya Allah aman sih ya. Cuman ya itu tadi harus rajin-rajin sebentar-sebentar tuh dicuci biar bersih. Ya, kayak gitulah teman-teman, ini aktivitas aku nih tuh udah jam berapa ya, aku menyusun dan menata ini tuh sampai 1 jaman lebih ya. Mungkin kalau nggak di videoin ini tuh cuman berapa menit, setengah jam mungkin ya, kalau di videoin durasinya jadi 2 kali lipat. Ya gitu deh teman-teman, suka duka membuat video itu harus sabar-sabar memindah tripod. Nah, nggak terasa ya udah sampai di penghujung video. Jadi video aku sampai di sini ya. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.